Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib ingkang minulya, khususipun dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, takmir musala, takmir masjid, dan segenap pengurus serta jamaah yang hadir, baik kakung dan setri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami bisa sowan pada Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka tentunya adalah silaturahim, menyambung persaudaraan. Semoga dengan wasilah ini kita akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan rezeki dan juga dipanjangkan usia kita, amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk malam hari ini waktu tumuki masuk isya pagi. Maka waktu yang singkat ini mari coba kita bersama untuk mengkaji, bermurojaah bersama. Namun sebelumnya senantiasa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya nikmat yang terbesar adalah kita masih diberikan iman, masih diberikan Islam, memeluk agama Islam, dan senantiasa diberikan kemampuan untuk menjaga iman ini, ya. Karena dikatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, bahwa namanya iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nggih napa mboten? Kalau kita merasakan kadang-kadang niku nek dong semangat, tetapi suatu ketika juga kadang-kadang males down, ngaten niku. Longko wong sing njuk semangat terus ngaten niku longko. Kadang naik, kadang turun, ya. Yazidu bita'ah, akan bertambah dengan senantiasa kita taat terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa yanqusu bil maksiyah, akan tetapi suatu ketika akan berkurang ketika kita melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Wa yaqwa bil ilmi, dan akan menguat dengan ilmu. Nah, ini penting. Maka dengan kita hadirnya di majelis ilmu ini adalah suatu usaha agar iman kita itu menguat. Wa yud'afu bil jahli, dan akan kemudian melemah dengan kejahilan. Kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah berguru, kita tidak pernah hadir di majelis ilmu. Nah, itu lama-lama kalau kita tidak ada penambahan ilmu, maka keimanan kita itu akan melemah. Wa yakhruju bil kufri, naudzubillahi min dzalik. Bisa-bisa keimanan itu akan keluar dengan ketika kita itu kufur atau bahkan kafir, gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini merupakan sebuah usaha kita agar iman kita menguat, yaitu senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang masya Allah di sini termasuk barangkali luar biasa. Mungkin setiap pekan berapa kali Pak? Onten pinten? 3 kali, 2 kali? Lebih. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Maka kita juga bersyukur karena hidup di lingkungan yang mendukung, lingkungan yang istimewa. Maka ada pepatah Arab itu mengatakan,
aljar qobladar, lingkungan dulu kemudian baru rumah. Ini maknanya dalam sekali. Ketika kita hidup di masyarakat itu, kita melihat dulu lingkungannya api, terus membuat rumah di situ. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpikir sing penting umai sik engko melaku alon-alon membina lingkungan kita bina dengan baik. Nah, suatu ketika atau kebanyakan orang itu mudah terhanyut oleh lingkungan. Maka ketika lingkungannya itu kurang baik, kemudian dia terjun di situ, bisa-bisa dia tidak merubah, tapi sebaliknya katut. Maka betul pepatah Arab tadi mengatakan aljar qobladar, menentukan lingkungan dulu. Wah, sana itu lingkungannya apik. Nah, maka saya beli rumah di situ, saya hidup di situ. Nah, itu ya. Maka alhamdulillah ketika kita hidup di suasana, di lingkungan yang sudah kondusif, lingkungan yang islami, kemudian banyak nuansa-nuansa keislaman, kegiatan-kegiatan yang menguatkan keimanan kita. Dan yang jelas, yang pasti, yang penting niku napa? Istiqomah. Nah, iki sing abot. Mungkin ya gampangannya sepekan, 1 minggu sekali saja. Tetapi itu rutin dilakukan dalam sebulan, dalam setahun, itu akan lebih bermakna daripada ngaji bendino ning seminggu tok lebare ora tau ngaji. Nah, dah. Utawa ngaji sedina sekolah isuk tekan bengi sepisan tok lebare kuwi ya ora tau ngaji ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda mengatakan inna ahabal a'mal indallah atwamuha wa inqalla. Sesungguhnya Allah mencintai sebuah amal itu yang dawam, atwamuha yang istiqomah, wa inqalla, akan tetapi meskipun hal itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak, menjadi menguat, menjadi kontinu dan seterusnya. Maka istilahnya itu istiqomah kue abot gitu, sing enteng napa? Istirahat. Nah, niku. Maka ketika seseorang itu bisa istiqomah, ini luar biasa. Apalagi di sini pengajiannya setiap pekan ada 3 kali, 4 kali, kemudian selama setahun, bertahun-tahun berjalan dengan bagus, dengan lancar. Ya, ini insya Allah akan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita menjaga keimanan kita itu salah satunya adalah dengan kita senantiasa tadi menuntut ilmu dan juga istiqomah. Dan kemudian ketika keimanan kita sudah menguat, maka dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat 2 kalau nggak salah, di sana dikatakan innamal mu'minuna, sungguhnya tanda-tanda orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebut asma-asma Allah maka hatinya itu akan bergetar, hatinya itu akan merinding, ngeten niku. Sampun ngalamin apa dereng niki? Ini salah satu tanda-tanda orang yang beriman. Nek rata-rata wong niku merinding deg-degan niku kalih. Setunggal ketika jatuh cinta, deg-degan gitu. Yang kedua ketika jatuh tempo. Ketika jatuh tempo saniki tanggal pinten iki, tanggal tuwa, sesuk tanggal 6, waduh deg-degan. Sesuk tanggal 6 wayahe bayar sekolah, wayahe bayar pondok, wayahe bayar kuliah, wayahe nyatu ibune. Wayahe nyatu ibune anak-anak, wayahe nyun sewu nek ana sing utang. Ngangsur niki, ngangsur niku, masya Allah. Kadang-kadang kebanyakan orang niku deg-degane tok niku kali niku ketika jatuh cinta dulu, ketika mau jadi manten, sama ketika jatuh tempo, masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita juga merasa ya, ketika suatu ketika disebutkan nama-nama Allah itu juga kita merasakan merinding. Ini kadang-kadang kalau suasana hati kita pas, itu memang betul-betul kita merenung ya, itu bisa merinding. Apalagi salah satu contoh ini sing gampil, mungkin hampir semua orang ya, ketika hari raya, nggih mboten, kita mendengarkan apa niku?
takbiran nih nggih. Takbiran itu kita merasa Masya Allah merinding rasanya. Apalagi kok yang punya keluarga kemudian sudah ditinggal salah satu anggota keluarganya, bapaknya, ibunya, atau mungkin anaknya. Waduh, Masya Allah rasanya itu nggak karuan, merinding. Atau mungkin juga saudara kita yang berada di jauh sana tidak bisa pulang ke rumah, ada di luar pulau, di luar negeri dan seterusnya. Kita juga merasakan begitu harum merindingnya mendengarkan asma Allah itu disebut. Dalam sebuah syair itu, lagu itu juga ada ya, yang menyebutkan asma-asma wa asmaul husna itu. Wallahu ladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'min dan seterusnya. Itu juga asma-asma Allah ketika disebut, kemudian kita merenung, kemudian kita mendalami, Masya Allah, hati ini akan merinding. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian kepada Allah mereka itu kemudian bertawakal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar pentingnya kita hadir dalam majelis ilmu untuk menjaga keimanan kita, dan juga kita berusaha untuk senantiasa istiqomah. Baik, untuk kesempatan kali ini, waktu yang singkat, saya akan sedikit menyampaikan yang berkaitan dengan masalah bersin dan menguap. Menguap niku bahasa Indonesia nggih. Nek basa Jawane napa? Angop. Nah, celak kapak basa desa niku nggih. Waing lan celangabang. Ya, ini ada misterinya tentunya. Ada orang bilang, nek teng Islam niku kok angel ya, ribut ya. Sidik-sidik hal sing sepele kok diatur. Ngoten niku. Saya ada teman nyuwun sewu, ini beragama non-Islam ya. Dia tuh cerita sama saya, "Mas, aku ki nek ning Islam ki belas ora tertarik dan mesti ora kuat." Lalu kok iso? Wong aku ki beribadah ki seminggu pisan, urung mesti sok teko. Apa meneh kok ning Islam salat 5 waktu ditambah salat sunat, jarene kon maca Quran, jarene kon infak, sedekah, bayar zakat, salat tahajud, enak-enak tidur, malam bangun dan seterusnya. Belum amalan-amalan yang lain, aku mesti ora kuat. Ngaten niku. Berarti kan orang di luar Islam itu memandang, wah Islam memang angel, abot. Perkara yang kecil itu diatur dalam Islam ya. Peraturan bagaimana senyum, sampai bagaimana berperang, bagaimana mengatur rumah tangga, sampai mengatur negara, semuanya diatur dalam Islam. Tapi nek kula panjenengan pikir kados napa nika? Sekolahan niku. Nek teng sekolahan, teng lembaga onten aturan kali mboten aturan, kira-kira milih sing pundi? Tentune milih sing onten aturane. Nek aturane mboten jelas, biasanya ya mboten mantep toh. Misale ngaten, suatu sekolahan, kula panjenengan ajeng nglebetke lari teng sekolahan, kemudian di sekolahan itu tidak ada aturan. Ini masuknya jam berapa, Pak? Ah terserah, ajeng jam pinten monggo. Ah kan pulangnya, ah terserah jenengan, sak-sake. Bayar pinten? Ah bayar sak ikhlase ngono. Ngaten niku kalih setunggal meleh pilihane. Pak, di sini kalau sekolah harus tepat. Datangnya jam 7. Nanti istirahatnya jam 10 sama jam 12. Pulangnya jam 2 siang. Setiap tanggal 5 harus sudah membayar. Nanti akan diberikan buku panduan. Nanti akan mendapatkan ini dan itu. Mesti kula lan panjenengan milih sing wonten aturane. Nek mboten aturane mesti ora karuan, ngaten niku. Ya tidak jauh dengan ketika kita beragama, ya kita hidup ada aturannya. Insya Allah dengan kita menjalankan aturan ini, kualitasnya luar biasa akan lebih banyak tentunya.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengatur dari hal yang terkecil, salah satunya akan kita sampaikan di sini yaitu berkaitan dengan bersin, berkaitan dengan menguap, ya. Dalam sebuah hadis, ini dalam sebuah hadis salah satunya di kitab yang kami bawakan ini yaitu Kitab Bulughul Maram, di Kitabul Jami' di bab adab. Di situ ada satu hadis yang pertama bahkan mengatakan bahwa hak kewajiban seorang muslim dengan muslim lain itu ada 6. Dan salah satunya dikatakan di situ wa idza atosa fahamidallah fasyamithu. Ketika saudaramu itu bersin dengan memuji Allah, maka doakanlah dia. Nah, kula lan panjenengan tentunipun pun boten asing lagi. Kalau ada saudaranya yang bersin kemudian memuji Allah, insau praktek wajib. Kemudian kita membaca alhamdulillah. Maka saudara kita akan membaca, akan menyampaikan yarhamukallah. Kemudian balik lagi kita akan membalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini kebiasaan yang barangkali juga diantara kita kadang-kadang sok supe, sok lali. Padahal kalau dilakukan pahalanya luar biasa ini. Kita bersin, kita mengucapkan hamdalah, kita mendapatkan pahala. Saudara kita menjawab, mendoakan yarhamukallah, dia dapat pahala. Kemudian kita membalas lagi, kita dapat pahala lagi. Ini kalau kita lakukan, Masya Allah. Maka mari kebiasaan yang kecil-kecil ini, mungkin di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, mari kembali kita uri-uri, ya. Kita jalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari segi kesehatan, dari medis, ya, dari hal yang kami pernah mendengarkan dan kami pernah membaca, bahwa bersin ini adalah merupakan refleks tubuh untuk mengeluarkan iritan dalam hidung dan tenggorokan. Jadi dalam tenggorokan dan hidung, tenggorokan sini, ya, dan hidung itu ada barangkali di situ ada benda asing, debu, kuman dan lain sebagainya yang kemudian itu kita keluarkan. Kemudian orang itu akan wahing tadi. Dan biasanya orang wahing niku roto-roto dan bisa dipastikan mesti merem. Mungkin apa enggak? Ndak antar sing kali melotot wahingnya bener sakit ya. Mesti kali merem kan? Nah, itu otomatis kali merem. Aniku ada hikmahnya, virus itu nggak akan masuk ke dalam mata kita. Allah menciptakan seperti itu. Begitu wahing itu ada virus, kuman langsung lari jauh. Nah, sambil melotot itu bisa masuk ke dalam mata kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu otomatis, ya, kita bersin, kita wahing itu memejamkan mata agar hikmahnya virus itu tidak masuk ke dalam mata kita. Dan satu hal yang antik, yang unik, ini dikatakan oleh seorang peneliti, ketika kita bersin itu kecepatannya melebihi 250 km per jam. Nek kula lan panjenengan pengemudi kendaraan paling cepat pinten kilometer, Pak? 80 nggih. Nek kula kadang-kadang ya 60, 70 santai. Nek teng tol mungkin nggih paling-paling 100 niku buanter nggih. Nah, ini diumpamakan 250 km per jam, berarti saking cepetnya niku. Wush ngaten niku. Nah, itu memang banyak hal yang menyebabkan kita bersin. Di antaranya bisa suatu ketika ada respon benda asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidung kita, udara yang tidak terbiasa. Bisa jadi mungkin ada menghirup rempah-rempah atau udara dingin masuk ke dalam tubuh kita, atau juga terkena cahaya terang matahari. Pun tahu nggih? Nggih. Nek dong awan-awan niku wonten semlorot niku ujug-ujug wahing. Napa nek kita mau wahing di dalam rumah, sik tak golek srengenge sik. Ngetan srengenge waduh mendunge payah untuk mengeluarkan bersin tadi, ya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata bersin ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan sebaliknya Allah membenci menguap atau angop. Innallaha yuhibbul uttasa wa yukrahu tasa'uba. Fa idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ayyaqulu lahu yarhamukallah. Wa ammat tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton fayarudhu mastata'a. Intinya bahwa Allah itu menyukai bersin dan membenci menguap. Maka ketika kita bersin, maka kita dianjurkan untuk memuji Allah. Dan ketika kita angop, maka ditahanlah semampunya, ya, ditahan semampunya. Karena bersin adalah nikmat dan mendatangkan pahala, maka jangan ditahan. Ampun nahan bersin nggih. Ala bersin, wah tak umpetan menurawai. Ampun ditahan, bersin itu dikeluarkan saja. Itu nikmat yang luar biasa. Tetapi nanti ada adabnya. Mboten yo asal dengan suara yang keras. Wah jie, saat krungu kabeh. Harus dengan adab. Tetapi intinya jangan ditahan. Keluarkanlah, karena itu nikmat. Akan tetapi sebaliknya untuk menguap itu sebaiknya ditahan, menahan. Ya, nanti ada, ya. Nah, ini Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, jadi ketika seseorang yang bersin itu ternyata tubuh kita itu dalam kondisi yang fit, Pak. Tubuh kita itu dalam kondisi yang semangat, yang aktif, yang fresh betul-betul. Nah, tapi sebaliknya ketika menguap itu kondisi tubuh kita itu sedang letih, lemah, malas, capek dan seterusnya. Yang kadang-kadang juga menyebabkan kita untuk malas beribadah. Ya. Kadang-kadang bulan panjenengan niku tiba-tiba sedang belajar maca Quran, dong ngaji sok angop. Ada gitu. Nah, tiba-tiba angop. Nah, itu terus ini? Oh kali wonten suwatan ini kok ya Pak ya? Oh ngaten niku. Nah itu kadang-kadang rata-rata manusia gitu itu duduk sedikit belajar baca Quran, baca buku ngantuk, gitu, tubuhnya melemah. Neng, nek sakniki maca WA, waduh, pala mboten angop-angop. Nah itu ya. Jadi ketika bersin itu tubuh kita baru aktif. Tetapi ketika kita menguap ternyata tubuh kita baru menurun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Abi Jamrah beliau mengatakan bahwa bersin itu mengeluarkan bakteri, kotoran, penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian seseorang yang mendoakannya, seseorang yang memuji Allah, maka kemudian dia dapat pahala. Kemudian orang yang mendoakan dia mendapatkan pahala. Kemudian kita balas lagi dengan doa, kita juga mendapatkan pahala. Nah, menurut ahli kesehatan bahwa menguap itu menghirup udara selayaknya sedotan. Ada apa penyedot nih kok nggih. Nah, karena kondisi tubuh kita tadi dalam kondisi yang menurun tadi. Jadi kalau diibaratkan lagi tubuh kita lagi kurang fit, lagi menurun, kurang semangat, maka di dalam otak kita itu butuh oksigen. Nah, maka refleks tubuh kita itu dia mencari oksigen dengan membuka nih, Pak. Buka mulut niku. Nah, dengan angop niku dia mencari oksigen. Akan tetapi Allah menciptakan seharusnya udara yang masuk itu tidak dari mulut. Maka kita disuruh untuk menutupnya, menahannya. Maka udara akan masuk lewat hidung. Anek wong tiang-tiang niku napa dengan suwonten kalau wau niku membuka lebar-lebar kados Daniel niku masuk semuanya itu sebenarnya udara kotor itu bisa masuk semua, Pak. Enggak ada penyaringnya. Maka ajaran Islam disuruh menutup agar masuknya lewat hidung. Nah, dengan lewat hidung ini oksigen masuk ini akan tersaring, akan terpilih karena di dalam hidung kita ini wonten napa niki, Pak? Rambut-rambut niku nggih. Wonten filter ngaten niku. Jadi yang masuk itu adalah udara yang bagus. Sedangkan yang jelek nanti akan istilahnya itu tertahan di dalam hidung kita. Maka suatu ketika kita bersin ya itu dikeluarkan lagi. Nah, ibaratnya seperti itu.
Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bersin ini ternyata setelah diteliti oleh para ahli kesehatan itu menyampaikan jangan sekali-kali menahan bersin karena bisa terjadi patah tulang rawan. Jadi orang menahan bersin ditahan itu bisa jadi dia akan terjadi patah tulang rawan. Bisa terjadi mimisen, bisa terjadi genderang pecah. Jadi ibaratnya mau wahing ditahan, bisa keluarnya lewat sini, Pak. Nah, itu ya, itu ahli kesehatan mengatakan seperti itu. Kados balon niko ditiup, ditahan. Nah, itu bisa meletus. Bahkan ada yang mengatakan bisa terjadi namanya penyakit emfisema, adalah penyakit paru-paru yang terjadi ketika kantong udara di dalam paru-paru rusak. Nah, ini akibat dari orang menahan bersin. Jadi sekali lagi, bersin adalah refleks tubuh yang alami, maka kita tidak boleh menahannya. Karena ketika kita menahan akan kemungkinan banyak ada beberapa hal keburukan, bahkan ada penyakit-penyakit yang bisa menghinggapi atau juga bisa terjadi akibat dari seseorang itu menahan bersih. Nggih. Mboten situ nggih, Pak. Wah, nggih mau kuncine mencari matahari. Nah, golek srengenge niku nek mboten mendung nggih, Pak ya. Nek ngagem senter saged mboten, Pak? Mboten nggih. Nggih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi sebenarnya ada kuis ini, hadiahnya di bawah enggak? Ada hadiahnya? Ada? Oh, ini saya ada satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti ada dapat hadiah nih. Siapa orang yang pertama kali bersin? Nah, sinten saged? Sinten saged? Monggo, kula tak minum dulu. Monggo omong pikir. Sinten, Mas? Nabi Adam? Masya Allah, betul sekali. Ya, nanti dapat hadiah itu, Masya Allah. Ngarang apa ngarang, Mas? Ngarang. Oh, logika, pinter. Pinter ya. Orang yang pertama kali bersin adalah Nabi Adam. Ya, logikanya kan begitu. Nabi Adam adalah orang yang pertama, manusia pertama, maka yang pertama kali bersin juga beliau. Tapi ini tidak hanya berdasarkan logika, ada dasarnya, ada hadisnya. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan di situ yang maksudnya begini. Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, hingga ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin. Nah, ini kuncinya. Adam bersin dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab yarhamukallah. Yang menjawab Allah sendiri. Nah, ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana kemudian kita menjawab seseorang ketika bersin, dan banyak sekali redaksi-redaksi yang lain yang menganjurkan kita mendoakan ketika saudara kita bersin. Kemudian di antara lafal ketika seseorang itu kemudian mendoakan temannya, ini yang lazim, yang barangkali sering kita sudah hafal semuanya, seperti yang tadi kami sampaikan, alhamdulillah, yarhamukallah, kemudian kita membalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ternyata ada beberapa hadis lain yang mempunyai redaksi lain, ya. Bisa kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini rada angel, mboten biasa nggih. Paling gampang niku alhamdulillah niku paling gampang, ya. Kemudian di redaksi lain ada yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang lebih komplit ya, alhamdulillahi rabbil alamin.
Kemudian teman kita membaca yarhamukallah, kemudian kita mendoakan lagi dengan kata-kata yaghfirullahu lana walakum. Nah, ini redaksi lain saja untuk pengetahuan. Akan tetapi barangkali kita tidak hafal semuanya. Yang paling mudah yang sudah kita ketahui itu ya sudah kita lakukan. Tapi ini sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga yang panjang. Ini jawabannya ini apa namanya? Doanya panjang ketika bersin, kemudian membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ini panjang sekali ya. Nah, kemudian catatan. Ketika seseorang itu bersin kemudian lebih dari 3 kali, opo yo kemudian berdoa terus. Wajib. Alhamdulillah yarhamukallah. Kemudian lagi wajib. Alhamdulillah yarhamukallah. Kemudian sampai wajib. Alhamdulillah yarhamukallah. Nah, ini nggih. Niki ngaten nggih. Niki di dalam sebuah hadis dikatakan ketika bersin itu melebihi dari 3 kali, maka kita tidak dianjurkan atau tidak disuruh untuk mendoakan. Jadi ketika sudah 3 kali ya sudah. Misalnya wayang yang ngantek 10, ya kita tidak ada kewajiban untuk mendoakan. Ya, betul. Itu adalah tanda-tanda dari masuk angin, mengeluarkan virus tapi nggak selesai, itu tandanya masuk angin. Tetapi juga kita tidak dianjurkan atau tidak ada contohnya juga kemudian mendoakan dengan sebuah doa syafakallah wa afaka. Ini juga tidak ada contoh dari Rasul. Yang pasti ketika bersin seperti biasanya kita mendoakan, kita membalas, kemudian cukup sampai 3 kali. Setelah itu ya kita cari solusi, men ora waing terus piye carane pergi ke apotik, ke toko obat, kuwi napa pripun. Nah, itu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada hadisnya. Ketika lebih dari 3 kali berarti dia wa huwa maskumun, ya, dia terkena influenza. Begitu kurang lebih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebenarnya ini sebuah anjuran, ini hukumnya apa? Ya, hukumnya wajib napa pripun, Pak? Ketika kita mendoakan seperti itu. Di antara ulama mengatakan hukumnya di antaranya ada yang mengatakan fardhu ain. Ini pendapat yang lebih kuat, dan pendapat yang lain mengatakan ini adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya apa? Ketika di antara ini teman-teman ini kemudian bersin, ada salah satu yang sudah mendoakan, maka sudah gugur kewajiban kita. Nah, kemudian Isa jamin tadi, Pak. Tasya terwakil nggih. Nggih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kemudian adab. Kita memasuki adab. Ketika kita bersin, maka di dalam sebuah hadis dikatakan kita disuruh untuk menutup wajah atau mulut kita. Ya, menutup dengan tangan kita agar tidak pergi kemana-mana. Jadi ketika kita waing tadi, kita menutup mulutnya, jangan istilahnya kemudian dipipeti mboten nggih, tetapi ditutup wajah kita atau dengan tangan kita agar kemudian misalnya ada kotoran yang nempel di tangan kita, kemudian kita cuci tangan atau mungkin juga kita membersihkannya dengan tisu, hand sanitizer atau yang lainnya. Ya, tidak menyebar, intinya itu. Kemudian yang kedua adalah menutup dengan baju atau kain, masker, tisu. Ini hampir sama. Intinya adalah menutup. Dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kain sambil merendahkan suaranya. Nah, ini tadi masuk ke itu, ke adab tadi. Kalau zaman dahulu kadang-kadang suaranya menggelegar. Nah, ini harapannya suaranya, volumenya dikecilkan agar tidak terdengar sampai ke mana-mana. Terus seperti? Makanya tadi
Ya, sekedap nggih. Niki baru ke wahing bersin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, hendaknya bagi orang yang bersin itu menahan diri untuk tidak menoleh lehernya ke kanan atau ke kiri, karena hal tersebut dapat membahayakan. Jadi ini memang Islam itu luar biasa. Kalau kita bersin itu hendaknya sejajar ya, sejajar dengan kita menghadap kemana ya sudah bersin. Tidak ke kanan atau ke kiri, ternyata bahaya itu. Karena ke kanan atau kiri kemudian kita bersin, ini mungkin bisa terjadi cedera di tulang-tulang leher ini. Nah, nggih niku langkung sae, Pak. Kalau noleh kasihan kanan kiri, apalagi pas kondangan, pas dahar sedaya, mboten sida dahar nggih. Kuntal sedaya nggih. Nah, biar nggih. Kemudian yang keempat, merendahkan suaranya. Betul, merendahkan suaranya ya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar virus tidak menular ke orang lain, agar tidak nyemprot ke mana-mana, kemudian tidak mengenai atau merugikan orang lain, kemudian juga tidak ngageti orang. Ngerti itu langsung kaget, orang ono apa-apa, ujuk-ujuk langsung waing dengan suara keras, jondel bisa melayu. Apalagi kalau ada bayi ataupun anak yang kecil itu bisa kaget, Pak. Kalau seorang itu waing tiba-tiba langsung ngeprojol, di situ ada bayi bisa kejet-kejet napa niku. Nangis nggak berhenti-berhenti, itu bisa terjadi itu ya. Kemudian hikmahnya adalah alhamdulillah masih sehat, posisi kepala masih ada di tempatnya ya. Maksudnya gitu ya. Jadi salah satunya hikmahnya itu. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan, maka kita alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian ketika dalam sholat bagaimana? Ketika kita bersin dalam sholat, kita juga diperintahkan untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Namun tidak usah keras-keras. Cukup di batin alhamdulillah. Dan yang mendengar tidak usah menjawab. Yang mendengar nanti langsung menjawab, nanti malah itu sholatnya bubar ya. Kemudian ketika seseorang bersin di dalam kamar mandi, maka tidak usah mengucapkan doa ya. Ketika dalam kamar mandi itu tidak boleh kemudian kita zikir, mengucapkan asma Allah, kita berdoa dan seterusnya. Maka ketika di dalam kamar mandi cukuplah, tidak usah mengeluarkan suara. Kita cukup mensyukuri atas nikmat bersin tadi. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah ketika seseorang itu bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, tetapi posisinya dia bukan orang Islam. Pernah dengar? Pernah ngalami? Orang yang tidak beragama Islam kemudian waing langsung alhamdulillah. Nah, pripun kita mau doakan enggak? Maka Rasulullah SAW tidak mendoakan dengan yarhamukallah, tetapi langsung yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, artinya beda. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati, kita tidak boleh. Tetapi kita mendoakan yahdikumullah, semoga engkau diberi petunjuk oleh Allah. Artinya mudah-mudahan diberi petunjuk kemudian pindah Islam, ngaten niku. Jadi dahulu orang Yahudi itu niat bersin di samping Rasul kemudian mengatakan alhamdulillah ben ditungake yarhamukallah, tetapi Rasul tidak. Rasul mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga engkau diberi petunjuk, ngaten niku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah Isya. Cepat saja poin-poinnya saja. Yang terakhir adalah adab menguap. Yang pertama, berusaha untuk menahan, apalagi pas sholat. Kita tahan dengan semampu kita. Pas sholat itu kita tahan betul-betul ya. Dan kemudian ketika seseorang di dalam sholat itu kemudian dia menguap tadi, angop tadi, maka ketika kita sedang membaca ayat, maka dianjurkan untuk berhenti sejenak.
Jadi jangan sambil kemudian Yun Sewu saya perhatikan ya yang salah nggih. Alhamdulillah misalnya kata niku. Membaca alhamdulillah atau apa kemudian ini sambil angop gitu loh. Jadi adabnya ketika kita angop itu ya sudah bacaannya berhentikan dulu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin kemudian kita angop ya. Berhenti dulu, kita tahan dulu. Nah, kemudian setelah selesai baru Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian diteruskan. Begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an, kita tadarus ya, baik itu sendirian atau dinaikkan ke mic apalagi, kemudian di tengah-tengahnya membaca kemudian angop, langsung saja angop dan juga membaca Al-Qur'an juga tidak boleh. Maka berhenti dulu membacanya, selesaikan angopnya dulu, kemudian baru dilanjutkan lagi. Adab yang kedua, tidak mengeluarkan suara atau suara sejenisnya. Nah ini masuk tadi Pak. Termasuk adab yaitu tidak mengeluarkan suara ketika angop ataupun menguap. Ya. Menurut Syekh Ibnu Baz, beliau mengatakan, jika menguap maka disyariatkan beberapa hal. Yang pertama menahan mulut sebisa mungkin, yaitu dengan cara menggabungkan dua bibir atas dan bawah semampunya, digabungkan semampunya. Nah, ditahan. Yang kedua, jika tidak mampu maka meletakkan tangan di mulutnya. Ketiga, menjaga lisan agar tidak mengeluarkan suara. Kemudian yang ketiga, meletakkan tangan di dalam mulut. Jadi kita menguap, kita bisa meletakkan tangan di dalam mulut kita, menutupinya ya. Tetapi di dalam riwayat lain, ketika kita tidak mampu dengan tangan kanan kita, barangkali pas nyetang atau dalam suatu ketika tangan kita sedang bekerja, dengan tangan kiri boleh, tetapi sebaiknya dibalik tangannya Pak. Kalau tangan kiri mboten ngaten nggih. Nek ngaten nek bar saking wingking ya mampu. Niku hikmahnya ngaten niku. Cara panjenengan misalnya wicik mboten resik napa barusan dari belakang kemudian tiba-tiba angop. Niku apalagi baunya, bakterinya bisa masuk, ya kan? Ya, maka dianjurkan dengan membalikkan tangan ketika dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan ya bisa semuanya. Terus Pak? Mendengarkan. Oh. Jadi kayak memanggil kan Pak. Mengeluarkan suaranya kayak marem kan. Wah, ngoten niku. Sama ketika bersin tadi ya Pak ya. Ketika wajib tanggane saatnya krungu sedaya. Nah, maka kemudian Islam itu mengatur memang harus ada adab-adabnya, memang diatur sedemikian rupa untuk menjaga semuanya ada hikmah, termasuk juga di situ ada hikmahnya yaitu adab dan akhlak yang begitu mulia ya. Jadi tidak mengumbar suara ketika kita bersin maupun ketika kita menguap. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita, ini tadi sudah saya sampaikan juga ini sebenarnya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita dianjurkan untuk berhenti sejenak. Ini dikatakan seorang Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, apabila engkau menguap ketika sedang membaca Al-Qur'an, maka hentikanlah baca Al-Qur'anmu sampai menguapmu selesai sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Qur'an. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali niku nggih secara singkat kajian kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan misteri apa di balik bersin dan menguap. Ternyata misterinya luar biasa. Oleh karena itu, yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu diberitakan lewat hadis-hadis beliau, ini membawa hikmah yang luar biasa. Maka satu kata yang bisa kita lakukan yaitu kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita bersama-sama. Ini adalah suatu hal yang sepele, tetapi kadang-kadang sok lali, sok lupa. Ya, di antara teman kerja kita, di antara anggota keluarga kita,
kadang-kadang sok meneng wae ketika kita bersin, atau kita sendiri juga seperti itu. Maka mari kita kembali budayakan ini. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satu kewajiban kita terhadap sesama. Ketika saudara kita bersin, kita mendoakan. Ya, ketika kita bersin, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini sebagai murajaah, mengulang kepada kita semuanya yang tadinya tahu kemudian lupa akan hal itu, kembali kita mengulang lagi, kembali kita mengingat lagi. Dan apabila ada sesuatu yang baru, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim wal afu minkum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.